Kelihatannya bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Investasi BKPM, kemudian Bu Farah Diana Pekalongan, kemudian dari Bu Sumbrotul Masri, terus sekalian sambil menunggu nanti acara dibuka, kami akan sampaikan sedikit waktu usaha di Kota Pekalongan yang alhamdulillah juga teman-teman yang lain para usaha sudah hadir. Ini merupakan kegiatan kami yang kedua, masa kesehatan, PSDM dan sebagainya. Ini beberapa yang kami lakukan dengan sinergi dengan OPD Dinas Teknis terkait dan instansi vertikal usaha untuk mematuhi terkait realisasi investasi di Kota Pekalongan lebih meningkat lagi dibanding tahun sebelumnya. Kami optimis meski mendorong meningkatkan realisasi investasi pengembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan yang ujungnya nanti bisa meningkatkan kesehatan. Selaku Kepala DPMT DPA Ibu Farah SE, selaku saya ini Mas Retno Purnomo yang memang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Kepala Kabid Pariwisata Dinparhutpora Kota Pekalongan, yang saya hormati moderator Wakil Rektor UMPU Farah Diana yang berkenalan besar Jawa Tengah, Kementerian Investasi Ibu Murni Wati, yang saya hormati Kepala Bapak Gunawan Heri Triyono SHMSI kami bersama. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan tentang perizinan yang berbasis resiko, dalam arti kan ada beberapa industri yang menghasilkan limbah. Ini nanti bagaimana teknisnya, ada narasumber. Nah, Kota Pekalongan ini sebetulnya masih dilirik oleh beberapa investor, baik itu di perhotelan, yang di mall, yang di industri dan sebagainya. Tetapi ada beberapa kendala juga tentang aturan-aturan dari kementerian maupun pemerintah pusat. Seperti tadi Kota Pekalongan ini sebetulnya luasan wilayah kecil, terus banyak tanah-tanah yang juga sudah mangkrak karena terdampak banjir dan rob, tapi sebetulnya tentang lahan hijau, lahan kuning, terus lahan sawah dilindungi ini masih menjadi kendala di kita. Kita juga komunikasikan dari kementerian membuka jalan kalau investor itu sudah jelas. Diproses saja, nanti pasti kami izinkan. Kami tidak mau membatasi investor untuk masuk, apalagi Kota Pekalongan potensinya masih sangat luar biasa, berimbasnya kan kepada ekonomi, baik PAD kita maupun penyerapan tenaga kerja. Itu kepentingan kita. Mudah-mudahan lah nanti penyesuaian juga tentang IMB menjadi PBG. Ya, ini nanti bagaimana nanti teknis dari DPMPTSP maupun dari PU untuk menyampaikan itu. Mudah-mudahan ini membawa efek kepada investor-investor untuk lebih tahu pelayanan juga sekarang banyak yang lewat aplikasi online, ya, aplikasi Sapore. Ini juga memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan usaha. Prinsipnya kementerian ini menyadari posisi kita, karena yang usul bukan hanya Kota Pekalongan, banyak kota dan kabupaten yang lain juga usul. Intinya kementerian adalah untuk komunikasi. Kalau memang itu untuk kepentingan kota dan kepentingan masyarakat, mereka pasti akan membuka jalan. Pemerintah Kota Pekalongan dalam ini melalui DPM PTSP Kota Pekalongan dan sinergi dengan OPD Dinas Teknis terkait berupaya bagaimana bisa menarik investor atau calon investor ke Kota Pekalongan dengan sumber daya alam yang terbatas, yang mana sebetulnya sudah ada lahan yang bisa kita tawarkan, contohnya teknopabrikan. Itu salah satu lahan yang sudah siap untuk diminati atau dilakukan usaha oleh investor di Kota Pekalongan. Kemudian kita juga mendorong para pelaku usaha bagaimana lebih meningkatkan potensi usahanya sehingga nantinya lebih berdaya guna dan nantinya juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan. Kita juga melakukan kegiatan ini untuk mendorong
para pelaku usaha bagaimana mereka mematuhi dalam hal pengawasan perizinan usaha risikonya. Ada aspek risiko yang dihadapi pada saat mereka mulai dan menjalani kegiatan usahanya, kemudian bagaimana aspek kepatuhannya, termasuk juga nantinya bisa lebih meningkatkan investasi atau penanaman modal di Kota Pekalongan, karena dari tahun ke tahun memang kita harapkan investasi di Kota Pekalongan lebih meningkat lagi. Dan sebetulnya kita juga mendorong membuka lebar-lebar para investor dan calon investor dari luar Kota Pekalongan, khususnya bahwa Kota Pekalongan ramah dan aman investasi. Dan memang sebenarnya sudah ada juga yang calon investor yang nantinya akan mendirikan usahanya atau membuka usahanya di Kota Pekalongan, contoh dari sektor perdagangan dan sebagainya. Kemudian juga dari sektor perhotelan ini kita dorong lewat sinergi dengan OPD Dinas Teknis terkait. Insya Allah ada 2 nanti dari sektor perdagangan dan hotel, yang mana juga masih kita proses. Kemudian juga nanti kita lakukan persyaratan yang masuk, dalam hal ini sinergi dengan dinas teknis terkait, sehingga nantinya tidak menghambat investor yang ada. Kota Pekalongan jelas tidak menghambat investor untuk berinvestasi di Kota Pekalongan sesuai dengan kondisi sumber daya alam yang ada di Kota Pekalongan. Sektor apa terkendala aturan itu, Pak? Terkendala aturan tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota Pekalongan bahwa kami sudah sinergi juga dengan provinsi dan kementerian terkait. Prinsip bahwa kementerian terkait dengan lahan sawah yang dilindungi menyadari bahwa kalau memang untuk kepentingan masyarakat, dalam arti untuk meningkatkan kesejahteraan, hingga mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak ada masalah, sehingga aturan bisa lebih ditoleransi, namun jelas untuk kepentingan masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.